Di Sumatera ada dua tanaman endemik dengan julukan yang sama. Tetapi itu karena banyak yang tidak tahu, sehingga dua tanaman ini dianggap sama. Padahal dua tanaman ini sangatlah berbeda. Tanaman ini bernama bunga bangkai dan bunga Rafflesia arnoldi. Tahukah kalian kalau bunga bangkai dan Rafflesia berbeda? Bunga bangkai yang memiliki nama Latin Amorphophallus titanum merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan. Bunga ini adalah tumbuhan raksasa dan dikenal sebagai bunga terbesar di dunia dengan tinggi yang bisa mencapai 5 meter. Bunga ini adalah bunga mandiri. Dengan kata lain, bunga ini memiliki akar, umbi, dan batangnya sendiri, sehingga tidak bergantung pada pohon induk atau inang. Kurangnya pengetahuan masyarakat dengan bunga bangkai membuat bunga ini sering disalah kaprahkan dengan Rafflesia arnoldi. Mungkin karena keduanya sama-sama mengeluarkan bau busuk. Saking busuknya, ketika mekar, baunya akan tercium dari jarak yang jauh. Padahal kedua bunga ini sangat berbeda. Rafflesia sendiri adalah bunga parasit, bunga yang hanya bisa hidup dengan bantuan tanaman lain. Bentuknya sendiri berbeda dengan bunga bangkai, di mana Rafflesia tumbuh melebar ke samping dan memiliki lubang di tengahnya. Ketika mekar, lebarnya bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan munculnya bunga bangkai di pemakaman. Tidak sedikit media yang menyandingkan kata bangkai dengan Rafflesia. Padahal yang muncul bukanlah Rafflesia, melainkan bunga bangkai itu sendiri. Ada yang unik juga kemunculan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai di area pemakaman Desa Pinayungan, Karangan, Jawa Barat, dan ini menarik perhatian warga. Berbeda dengan bunga pada umumnya yang mengeluarkan aroma wangi seperti mawar dan melati, bunga bangkai mengeluarkan bau busuk seperti bangkai, makanya dinamakan sama seperti aromanya. Tujuan dari bunga mengeluarkan aroma adalah supaya menarik perhatian dari serangga-serangga yang akan membantunya untuk berkembang biak. Contohnya adalah kumbang dan lalat. Lalat adalah salah satu hewan yang sangat tertarik dengan bau busuk. Ketika bunga bangkai mekar, bunga ini akan dikerubungi oleh banyak sekali lalat. Lalat inilah nantinya yang akan membantu bunga bangkai untuk membawa serbuk sarinya pergi ke bunga bangkai lainnya. Proses inilah yang nantinya akan membuat bunga bangkai menghasilkan buah dan biji. Tahukah kalian kalau ternyata pertumbuhan bunga bangkai dari biji hingga mekar dan berbuah lagi itu membutuhkan waktu 20 hingga 40 tahun. Makanya, momen ketika bunga bangkai mekar menjadi salah satu objek wisata yang ditunggu-tunggu dan dapat menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing.